Saudara, setelah sempat menolak jenazah dari perawat yang meninggal karena tertular virus COVID-19. Miris, masih saja ada sekelompok warga yang menolak jenazah pasien positif COVID-19. Penolakan pemakaman seorang perawat yang meninggal karena positif tertular virus corona itu menjadi viral di media sosial. Padahal pasien meninggal tersebut adalah seorang perawat yang menangani pasien corona dan semestinya mendapat kehormatan. Balik lagi di Tirus Production. Oke, Bang, hari ini kita bakalan ngapain nih, Bang? Kita akan bahas masalah perawat yang ditolak jenazahnya. Reaction Betul banget, reaction. seputar corona berarti ya, Bang, yang lagi merebak banget itu. Waduh, iya corona. Anjing, yang bener-bener. Korbannya juga udah banyak banget. Nah, karena kita juga mematuhi peraturan dari pemerintah, terus kita juga harus physical distancing dan kita juga wajib pakai masker. Pakai masker. Kalian juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena itu juga untuk memperbaiki dan memutuskan tali Penyebarnya lah ya. Nah. Dan juga jangan lupa di rumah aja. Oke. Baik, lagi ke topik, kita bakalan ngupas video yang akan kita reaksiin. Perawat yang jenazahnya ditolak masyarakat. Miris, masih saja ada sekelompok warga yang menolak jenazah pasien positif COVID-19. Padahal pasien meninggal tersebut adalah seorang perawat yang menangani pasien corona dan semestinya mendapat kehormatan. Tangisan seorang ibu ini rasanya masih tak cukup membuat sekelompok warga di Ungaran Barat iba melihat jenazah seorang perawat meninggal akibat positif COVID-19. Menurut lu gimana, Dalam Bang? video yang direkam warga, tampak Prihatin sih. jenazah wanita Prihatin ya, 78 tahun orang-orang itu Iya. dihadang Bahkan di dia pintu masuk nolongin area orang pemakaman. sampai jenazahnya dia Padahal sendiri aja seharusnya kita justru ditolak menjunjung gitu tinggi loh. kematiannya karena profesi yang Ibaratnya tuh selama ini berjibaku. para medis lah ya, atau perawat itu kan ibarat pahlawan. Bener gak sih? Iya, dia yang ada di garda terdepan. Bener banget. Kalau jenazahnya jadi tolak, Permintaan maaf Itu pihak juga Kelurahan sama aja kayak Bandarjo rasanya juga sudah buat terlambat nyembuhin orang-orang karena yang jenazah terkena sang perawat COVID sudah gitu, dimakamkan terus di pemakaman kayak keluarga perjuangannya RSUP udah Dr. disia-siain Karyadi. gitu aja gitu. Hal seperti Iya, ini benar seharusnya banget. tidak perlu kayak terjadi. gimana ya? Kayak kita tuh Kalau emang misalkan takut tertular, yang mau tinggal di dalam kuburan itu siapa yang mau tertular? Nah, kalau emang dari tanah ke tanah, di situ kan cuma ada mayat dengan mayat. Ya emang kalau misalkan dia mau tular ke mayat lagi, emang kenapa? Apa salahnya coba? lagi pula kan juga kan mungkin dari rumah sakitnya ya kan otomatis sudah ada SOP-nya dong. Nah, udah bener ada nggak? SOP-nya, bener Iya, banget. nggak mungkin dari rumah sakit meninggal masih ada virus langsung dikubur, nggak mungkin. Iya, nah, kita lihat nih SOP-nya itu kayak gini. Jadi si mayat, mohon maaf ya, orang yang terdampak corona itu karena meninggalnya itu nggak cuma dikubur gitu doang. Jadi kayak dari lapisan-lapisannya itu dia dipakein, tetap ada yang menggunakan kain kafan. Ada banyak banget tuh SOP-nya. Terus juga dari petinya juga itu ada beberapa lapisan, nggak cuma peti kayu doang, itu ada kain aluminium juga untuk menghalang virusnya itu. Supaya nggak udah SOP lah ya ibaratnya. Nah, kalau menurut gue sih kayak kita jadi orang waspada perlu, Perlu. tapi tidak panik berlebihan gitu. Coba bayangin kalau itu keluarga kita sendiri. Nah, keluarga kita sendiri yang jenazahnya dibawa pulang terus ditolak, itu rasanya gimana menurut kalian? Dan meninggal depan kenanya juga kan nolongin orang. Nah, Ibaratnya nolongin orang yang meninggal, ibaratnya udah syahid lah ya. ya, Udah dan lah. dibilang saya itu saya. Tapi ditolak. Itu yang lebih sayang banget. Jadi lebih takut sama virus ada Daripada Iya gak sih? itu bener banget. Gue sih bukan yang gue sok alim atau agama gue tinggi ya. Cuman logikanya deh ya. Ibarat kan itu kan ibarat kalau dari Islam ya, Ya, wajib dong dimakamkan. dimakamkan. Iya gak sih? Nah, Terus untuk dia nolak itu buat apa? hati nuraninya gitu? juga gimana? Oke lah mereka takut atau menjaga lingkungannya. Nah, Cuman kalau semuanya kayak gitu mau iya. gimana? Sebenarnya kan gini, Bang. Manusia harusnya bisa memanusiakan manusia dong. Benar banget. Gitu. Greget kalau bahas kayak ginian tuh, anjir emang. Iyalah. Udah lebih-lebih dari topik politik. Itu ada kayak
kita lihat headline berita ini juga ramai banget. 3 terduga provokator atas penolakan pemakaman jenazah perawat positif COVID-19 ditangkap. Jadi kayak benar-benar nggak semena-mena warga tuh menolak, tapi adanya provokator Yang bikin tambah ricuh. Nah, menurut gue itu sih yang nggak beres. Polda Jawa Tengah menangkap 3 orang warga desa Sewakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang menolak pemakaman perawat COVID-19. 3 orang yang ditangkap ini diduga telah memprovokasi warga sehingga menolak pemakaman jenazah COVID-19 yang sudah sesuai protokol kesehatan. 3 orang yang ditangkap masing-masing berinisial T, H, P berusia 31 tahun, B, SS 54 tahun, dan S 60 tahun. Mereka ditangkap tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Sabtu siang di rumah masing-masing. Udah nggak wajar sih. Maksudnya Tapi menurut lu setuju gak itu diciduk? setuju banget dong. Kalau Setuju misalkan menurut gua kayak biadab yang bilang biadab karena orang udah mau dimakamin. Tapi kan dia takut. Nah, tapi Kalau dia- buat apa dia mau buat apa dia mau jadi provokator? Kenapa? Apalagi yang dimakamkan itu kan perawat ya. Nah, itu kan sudah. Dia ditolak. Kalau seandainya dia sakit, Nah, terus dibawa ke rumah sakit ditolak tuh gimana perasaan dia? sakit kan pasti kita juga kayak marah-marah. Bener banget. Itu menurut gua nggak wajar. Terus kayak sebelumnya kan itu kan sudah mau terjadi proses pemakaman di tempat itu. Nah, tapi karena ada provokasi itu jadi dipindahkan. Lihat videonya. Pemakaman itu dilaksanakan di tempat pemakaman umum Sewakul, Ungaran, Semarang, Kabupaten Semarang. Namun, karena ditolak warga di kabupaten itu, akhirnya dipindahkan ke Berbotak, Kompleks Makam Keluarga Dr. Karyadi, Kota Semarang. Ini menurut gua harus diacungin jempol ya, harus diacungin jempol karena benar-benar orang yang tadinya dari daerah sana ditolak, tapi dia menerima orang yang pemakaman itu benar-benar harus Dua sisi yang berbeda ya. ya. Menurut gua itu dia punya sisi kemanusiaan yang baik menurut gua. Nggak semua orang bisa menerima itu. Ya sih. Benar banget. Jadi, oke buat teman-teman semua, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa pemerintah sudah mewajibkan kita untuk menggunakan masker. Buat kalian juga tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu yang pertama pemerintah sudah membuat social distancing, yang kedua physical distancing, itu skala yang lebih besar dari social distancing. Nah, seperti kita juga agak Beda jarak. ya. Bukan karena jijik. Nah, karena itu kita juga mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Benar banget. Setelah itu, pemerintah juga akhir-akhir ini mengeluarkan PSBB. Apa tuh PSBB? PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Ini kalau tidak salah, sepengetahuan saya telah diberlakukan di kota-kota yang benar-benar episentrumnya itu, yaitu Jawa Barat utamanya. Jawa Barat. Ya, di salah satunya Bekasi, Depok, Bogor, atau daerah-daerah Jabodetabek itu telah diberlakukan PSBB. Upaya pemerintah untuk melakukan PSBB itu udah sangat baik banget menurut gue untuk meminimalisir terjadinya penularan wabah COVID-19 ini. Nah, buat kalian tetap diem di rumah. Di rumah aja, karena sama keluarga. Ya, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang lebih baik untuk meminimalisir wabah ini. Tapi kalau misalkan kita nggak patuh sama pemerintah, ya sia-sia usaha yang dilakukan pemerintah. Benar banget. Kita harus saling mendukung. Ya, pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Kita juga sebagai manusia juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia menjadi epicentrum terbaru dari wabah COVID-19. Jangan. Oke, buat teman-teman, cukup sekian konten kita hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan kita nggak mungkin berkarya tanpa bantuan kalian. Oke, see you di next video.